Di episode sebelumnya, saat Jian Xiang yang melihat pertempuran antara Xiaozu dan juga Xiaoyan, dia lalu bergumam di dalam hatinya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Anak ini dapat terus menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang begitu kuat. Jian Xiang yang saat ini melihat Angry Buddha Lotus Flame yang telah dibuat oleh Xiaoyan meledak lagi. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan juga telah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame-nya beberapa kali. Dan kekuatan dari ledakannya juga tidaklah lemah. Namun, dia bahkan sangat tidak percaya Xiaoyan masih bisa membuat Angry Buddha Lotus Flame dan meledak dengan kekuatan yang sama. Setidaknya itu bisa membuat banyak orang kuat yang berada di level immortality merasa malu. Bahkan jika beberapa dari mereka memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno sekalipun, masih sangat sulit untuk mereka bisa mengimbangi kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan ini. Ini adalah pertama kalinya banyak orang yang melihat nyala api yang begitu indah dan juga kuat. Ini adalah kesempatan bagiku dan juga kamu untuk menunjukkan siapa yang terbaik di antara kita. Dan ini adalah takdir kita, ucap dari Xiaoyan kepada Jushi. Saat Xiaoyan selesai berbicara, Jushi segera melesat lagi ke arah Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan menyadari akan sangat sulit baginya untuk bisa bersaing dengan Jushi jika dia tidak menggunakan klon Yonghe. Karena bagaimanapun juga penggabungan teknik kehidupan dengan klon dewa asli yang hanya memiliki kekuatan 3 bintang saja itu tidaklah cukup untuk bisa bersaing dengan Jushi. Saat ini Jushi telah muncul di depan Xiaoyan seperti kilatan petir. Dia lalu meninju Xiaoyan dengan tinju yang dipenuhi oleh cahaya hitam. Tinju itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan dan lalu menghantam dada Xiaoyan dengan sangat keras. Tentunya semua orang tahu bahwa dibandingkan dengan kepala, jantung adalah kelemahan yang sangat fatal bagi seseorang immortality. Menghadapi serangan Jushi yang tiba-tiba ini, sosok Xiaoyan juga mengeluarkan aura di mana dia telah mengaktifkan kekuatan petirnya dan mencoba untuk menahan pukulan dari Jushi ini. Lalu kedua tinju pun terlihat beradu seperti meteorit dan ada warna yang berbeda di antara tinju mereka. Tinju itu langsung bertabrakan dengan keras di udara. Buar, suara ledakan yang dihasilkan dari tabrakan kedua tinju itu pun lalu bergema. Lalu terlihat sosok Xiaoyan yang masih berdiri tegak seperti batu yang tidak tergoyahkan. Sebaliknya, Jushi telah berada di posisi yang kurang menguntungkan, di mana dia terlihat terpental ke belakang sejauh 100 kaki. Dan jika diperhatikan lebih dekat lagi, akan terlihat kelima jarinya ini telah patah akibat beradunya serangan tersebut. Namun jari-jari yang patah itu segera bisa pulih kembali. Kekuatan fisik yang sangat kuat, gumam dari Jushi. Meskipun Jushi telah siap secara mentalnya, dia masih terkejut dengan peningkatan kekuatan tempur Xiaoyan yang tiba-tiba seperti itu. Dia merasakan aura Xiaoyan juga naik seketika. Dan aura yang memancar darinya ini adalah aura seseorang langkah ke-6 immortality. Jushi yang merasakan peningkatan yang tiba-tiba dari kekuatan Xiaoyan ini, jelas tidak sulit baginya untuk bisa menebak bahwa peningkatan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba ini pastilah berasal dari klon Yonghe miliknya. Di mana sekarang klon itu telah sepenuhnya dimiliki oleh Xiaoyan. Dan dia juga sepertinya bisa mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Jushi lalu menggertakkan giginya. Tidak ada gunanya menunda-nunda waktu lagi. Dengan kekuatan tempur yang dia miliki saat ini, mungkin akan sangat sulit untuk bisa menghadapi Xiaoyan dan dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat lagi. Lalu tiba-tiba Xiaoyan melihat ratusan klon yang tersebar di antara dia dan juga Jushi membentuk sebuah segel tangan. Ada kekuatan yang sangat kuat dari mereka mengalir menyelimuti ke arah Jushi. Dalam sekejap kekuatan Jushi juga meningkat lagi. Bukan hanya kekuatannya saja yang meningkat, tetapi kekuatan fisiknya juga ikut meningkat. Lalu dia pun segera menatap ke arah Xiaoyan lagi. Ada tekad yang sangat kuat yang terpancar di matanya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada keraguan lagi di dalam pertempuran ini. Seseorang di antara mereka pastilah haruslah mati. Melihat itu, Xiaoyan lalu mengeluarkan pedang Bang Huang Quanzong di tangannya. Perban yang selama ini biasanya membungkus pedang itu sudah terbakar habis oleh api. Mata Xiaoyan penuh dengan semangat juang yang tinggi. Dia tahu bahwa Jushi sudah siap untuk mempertaruhkan nyawanya di dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, tidak mudah bagi kedua belah pihak ini untuk bisa menyelesaikan pertempuran ini.
Dan sepertinya mereka berdua belum menggunakan batas kemampuan mereka berdua hingga saat ini. Dan itu terlihat ketika tiba-tiba ada sebuah cairan hitam yang menempel dan menyelimuti tubuh Xiaoyan. Sepotong armor dewa palsu juga mengembun dan menyelimuti tubuh Xiaoyan. Sangat disayangkan, armor dewa palsu milik Suchang sebelumnya telah dihancurkan berkeping-keping oleh Supreme. Armor dewa palsu yang dimiliki oleh Suchang itu adalah armor paling kuat yang pernah Xiaoyan temui selama ini. Setelah armor itu menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, ada angka 5 yang tiba-tiba muncul di lengan armor tersebut. Xiaoyan mengeluarkan armor dewa palsu ini karena Xiaoyan belum memperoleh keterampilan bertarung tingkat kuno. Xiaoyan berencana untuk menggunakan energi immortality yang terkandung pada armor itu untuk bisa mengimbangi momentum kekuatan yang dipancarkan oleh Jushi. Pada saat yang bersamaan juga Xiaoyan meningkatkan kekuatannya ke level yang sangat ekstrim. Dengan cara menggabungkan kedua klon sekaligus. Tentu saja klon dewa asli dan juga Yonghe. Serta dukungan dari energi immortality yang terkandung pada armor dewa palsu miliknya. Itu membuat sebuah momentum yang dipancarkan oleh Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah daripada Jushi. Saat keduanya bisa saling memahami kekuatan masing-masing dari mereka, mereka memiliki pandangan yang sama. Mereka segera melesat dan beradu pukulan dalam sekejap. Serangan-serangan mereka bertabrakan dengan sangat keras. Cahaya hitam lalu menyelimuti tubuh Jushi. Dan tubuhnya ini memiliki keterampilan tinju yang sangat luar biasa. Meskipun kecepatan pukulan-pukulannya tidak terlalu cepat, namun pukulan-pukulan itu sangatlah mematikan. Menghadapi pukulan-pukulan dari Jushi, Xiaoyan menggunakan teknik 82 pukulan para dewa. Dadeduk, buar. Iya, dadeduk, buar. Keduanya saling beradu pukulan. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Hingga akhirnya keduanya ini telah terpental ke belakang. Mereka benar-benar terpental hingga ratusan kaki. Setelah mereka beradu pukulan dengan sangat sengit. Kekuatan yang sangat kuat gumam dari Jushi lagi. Tulang lengan Jushi telah patah lagi. Namun bisa dengan pulih secara cepat. Begitupun dengan Xiaoyan, keduanya benar-benar memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda. Lalu dengan cepat Jushi segera membentuk segel tangan lagi. Tingkat kuno gelombang langit setan petir ungu, teriak dari Jushi. Jushi lalu mengangkat lengannya. Ada bola cahaya ungu yang menyelimuti sosok Xiaoyan. Dan di dalam bola cahaya ungu itu ada kilatan-kilatan cahaya yang menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang berada di dalam cahaya itu, sebuah petir ungu segera melesat ke arahnya. Terbuar, melihat serangan itu, Xiaoyan segera menyilangkan tangannya untuk menahan petir yang melesat ke arahnya. Saat ini dia menemukan bahwa armor dewa palsu di pergelangan tangannya ini pecah. Meskipun Xiaoyan telah menggabungkan armor dewa palsu, namun serangan itu berhasil menembus pertahanan armor dewa palsunya. Dan terlihat daging dan darahnya terus mengucur. Untungnya di bawah pertahanan berlapis-lapis Xiaoyan berhasil menahan serangan itu hingga tidak menembus ke arah jantungnya. Dari mana serangan itu berasal? Xiaoyan benar-benar tidak dapat mengetahuinya dan tidak bisa mendeteksinya. Dia berada di dalam bola cahaya ungu ini. Lalu tiba-tiba lebih banyak kilatan cahaya yang menyerang ke arah Xiaoyan. Saat ini sudah ada 2 lubang darah yang muncul di tubuh Xiaoyan. Cahaya-cahaya itu berhasil menembus armor dewa palsu miliknya. Darah dan daging pun berterbangan kemana-mana. Setelah itu lebih banyak lagi kilatan cahaya yang terus melesat ke arah Xiaoyan. Cahaya-cahaya itu semakin cepat dan semakin banyak. Dan itu menyebabkan lebih banyak lubang di tubuh Xiaoyan. Kilatan-kilatan cahaya itu telah memenuhi tubuh Xiaoyan saat ini. Kecepatan dari cahaya-cahaya itu lebih cepat dibanding kecepatan pemulihan Xiaoyan. Pada saat ini sudah banyak organ dalam Xiaoyan yang telah rusak dan tertembus oleh cahaya itu. Dan ada lubang darah yang juga besar dan kecil di sekujur tubuh Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak punya cara untuk bisa menangani serangan dari cahaya-cahaya itu sekarang. Saat ini tubuh Xiaoyan sudah dipenuhi oleh luka dan sepertinya Jushi akan bisa mengalahkan Xiaoyan dalam sekejap. Lalu cahaya-cahaya itu juga mengandung kekuatan khusus yang dapat membatasi pemulihan Xiaoyan. Sehingga lubang-lubang darah di dalam tubuh Xiaoyan ini tidak bisa dipulihkan dengan cepat. Xiaoyan segera mengaktifkan api Immortal Flame yang langsung menyelimuti tubuhnya. Dia menahan rasa sakit yang begitu parah.
Sementara itu, sampai saat ini, Xian masih tidak tahu bagaimana cara untuk menangani serangan dari keterampilan bertarung tingkat kuno milik Jushi ini. Di bawah serangan itu, Xian merasa krisis kematian yang sangat kuat. Sepertinya Jushi telah berhasil menggunakan keterampilan bertarung tingkat kuno untuk bisa melukai Xiaoyan dengan sangat parah. Dia segera mengangkat telapak tangannya. Telapak tangannya saat ini sudah berisi sinar cahaya yang sangat pekat. Cahaya hitam lalu terkondensasi dan membesar di tangannya. Kemudian cahaya itu melesat ke arah Xiaoyan dengan sangat ganas. Melihat serangan itu, Xiaoyan yang telah merasakan krisis hidup dan mati yang sangat kuat, tiba-tiba jantung iblisnya ini mulai berdetak dengan sangat cepat. Dan dalam sekejap, semua kekuatan Xiaoyan pun meningkat lagi, termasuk kekuatan pemulihannya. Luka-luka di tubuhnya dengan cepat bisa disembuhkan seiring berdetaknya detak jantung iblis yang telah diwariskan oleh Raja Iblis Tianhe sebelumnya. Namun sebelum luka-lukanya dapat sembuh sepenuhnya, dia harus segera menghentikan bola cahaya hitam yang saat ini melesat ke arahnya. Sembari menunggu luka-lukanya ini dapat sembuh, Xiaoyan mengangkat jari-jarinya dan mengarahkannya ke arah Jushi. Jari gunung dan lautan, jari melahap kehidupan, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan menembakkan sebuah serangan yang sangat kuat dengan cara terus-menerus untuk bisa menghancurkan bola cahaya hitam yang melesat ke arahnya. Hiya, diduduk. Xiaoyan membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk bisa menghancurkan cahaya hitam itu. Kekuatan 6 keinginan, teriak dari Xiaoyan lagi. Ini adalah kekuatan yang sudah lama tidak digunakan oleh Xiaoyan. Tetapi sepertinya masih kuat dan akan ditingkatkan seiring meningkatnya kekuatan Xiaoyan ini. Kekuatan yang hampir dilupakan oleh Xiaoyan ini juga sangatlah berguna. Namun sepertinya itu masih tidak cukup untuk bisa menghentikan serangan dari Jushi yang menuju ke arahnya. Penjara petir penghancur kekosongan, teriak dari Xiaoyan. Tidak sampai di situ saja, Xiaoyan juga segera menggunakan Mixu Tianlei dan sudah banyak petir-petir yang menyebar di sekeliling tubuh Xiaoyan. Petir surgawi penghancur. Petir-petir hitam itu tiba-tiba menyapu dan membentuk sebuah lautan petir di daerah di sekitaran Xiaoyan. Buar, bola cahaya hitam itu pun menabrak penjara petir milik Xiaoyan. Suara ledakan pun lalu bergema. Dan pada saat bersamaan, penjara petir penghancur milik Xiaoyan juga ikut meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Yang terpenting saat ini bagi Xiaoyan adalah menunda waktu sampai Xiaoyan bisa memulihkan semua luka-luka di tubuhnya. Dengan cepat kekuatan dari Heart Flame membakar tubuh Xiaoyan dan memulihkan luka-luka yang disebabkan oleh serangan Jushi sebelumnya. Tubuh yang sebelumnya telah hancur kali ini dapat dipulihkan dan disembuhkan kembali hanya dalam beberapa detik saja. Setelah itu, Xiaoyan lalu melangkah maju dan secara perlahan dia mengangkat kepalanya. Saat ini adalah saatnya untuk menyerang. 7 langkah dewa, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyan langsung mengambil beberapa langkah berturut-turut. Setiap langkah dipenuhi dengan kekuatan immortality yang sangat kuat. Jejak kaki yang sangat besar mengembun di kehampaan dan menyapu ke arah Jushi dengan penuh raungan. Setelah memiliki kekuatan immortality yang cukup, dia hanya bisa menciptakan 3 langkah sekaligus dan itu adalah batasan Xiaoyan saat ini. Namun semakin besar beban yang diterima oleh Xiaoyan, maka akan semakin kuat juga kekuatan dari 7 langkah dewa milik Xiaoyan ini. Ketiga jejak kaki besar lalu jatuh mengarah ke arah Jushi. Jushi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia tidak berani gegabah saat ini. Faktanya sampai sekarang dia masih belum bisa untuk mengalahkan Xiaoyan. Itu adalah hal yang tidak terduga, karena Xiaoyan memang sebelumnya telah terluka parah oleh serangan miliknya. Jushi lalu menggertakkan giginya. Dia terlihat serius memandang ke arah 3 jejak kaki di udara. Lalu setelah itu dia melesat. Dia meninju beberapa kali dan berturut-turut 3 jejak kaki itu. Sudah banyak bayangan tinju yang menghantam 3 jejak kaki itu di atas langit. Bayangan-bayangan tinju itu bertabrakan dengan jejak kaki milik Xiaoyan. Kekuatan dari bayangan-bayangan tinju dari Jushi jugalah tidak biasa. Dan sebenarnya bisa menyaingi 3 langkah dewa milik Xiaoyan itu. Melihat itu, Xiaoyan segera memunculkan 1 langkah dewa lagi. Dan langkah keempat pun tiba-tiba muncul dan terbentuk di udara. Pada saat langkah keempat ini terbentuk, Xiaoyan lalu menggertakkan giginya. Ada darah yang meluap dari sudut mulutnya.
dia segera mengambil langkah kelimanya. Ternyata yang membuat Xiaoyan ini mengeluarkan sedikit darah di sudut mulutnya, dia dengan sekaligus mengeluarkan langkah kelimanya. Dan itu benar-benar batas dari kemampuan Xiaoyan saat ini. Jushi lalu mengangkat kepalanya untuk melihat langkah kelima dari 7 langkah dewa ini. Ada angin kencang yang menyelimuti langkah kaki itu, dan itu membuatnya sedikit merasa takut. Keterampilan bertarung yang sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, mungkinkah dia juga berhasil menguasai teknik atau kekuatan bertarung di level kuno? Jushi tercengang saat melihat kekuatan yang begitu mengerikan yang terpancar dari skill itu. Namun menurut tebakannya, Xiaoyan saat ini hanyalah seseorang fighting god saja. Dan Xiaoyan seharusnya tidak bisa menggunakan skill yang berada di level kuno. Saat dia melihat jejak kaki yang sangat besar dan mengandung kekuatan yang sangat luar biasa, tekanan yang ditimbulkan oleh jejak kaki itu benar-benar sangat luar biasa. Dia lalu berteriak. Ratusan naga berkumpul, teriak dari Jushi. Ini adalah tingkat kuno atau skill tingkat kuno, pemusnahan tingkat keempat. Jushi memancarkan aura yang lebih kuat lagi yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Dia bisa merasakan sejumlah kekuatan yang sangat besar yang mengalir di seluruh tubuh Jushi. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan ini berhasil mengalahkan Jushi atau Jushi berhasil menghancurkan 5 langkah kelima dari skill 7 langkah dewa milik Xiaoyan ini. Mohon maaf karena ini sudah malam sekali, jadi gue putusin untuk upload sekarang saja, nggak apa-apa karena gue takut kalian pada kecewa. Sampai ketemu lagi besok ya di mungkin sore. Dan sebelumnya gue selalu berterima kasih kepada kalian juga yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan assalamualaikum, sampai jumpa dan dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.